Nervous nggak? Biasa aja, udah siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para undangan dan hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita nantikan prosesi upacara wisuda Universitas Al-Azhar Indonesia ke-22 tahun 2020 yang akan diawali dengan prosesi wisudawan dan wisudawati memasuki ruangan upacara. Para undangan dan hadirin sekalian, inilah dia 311 para lulusan Universitas Al-Azhar Indonesia yang tidak lama lagi akan dilantik oleh Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia.
Dan kini kita nantikan Senat Universitas Al-Azhar Indonesia memasuki ruangan. Senat Universitas Al-Azhar Indonesia memasuki ruangan. Maju. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan Senat Universitas Al-Azhar Indonesia kepada seluruh wisudawan sarjana dan program magister Universitas Al-Azhar Indonesia. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti seluruh hadirin.
menyanyikan Mars UAI. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan dan para pendiri Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah mendahului kita. Marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin dipersilahkan duduk. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 190 sampai 191 dan Surat Al-Mujadalah ayat 11 akan dilantunkan oleh Ustadz Agus Nurqawim, SQ, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li unil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Al-Azhar Indonesia oleh Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Al-Azhar Indonesia dengan resmi saya buka. Pidato dan laporan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Insinyur Priyantono Rudito, Master of Business PhD, sebagai Board of Director PT Telekomunikasi Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Dr. Samsuri, Sarjana Pendidikan, PLT, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, para pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Di sini ada Ketua Pembina Profesor Jimli Asidiki, Ketua Pengurus Bapak Sobirin, dan Ketua Pengawas Bapak Suhadi. Terima kasih atas kehadirannya. Para anggota Senat Akademik dan Sivitas Akademika Universitas Al-Azhar Indonesia
serta guru besar tamu, para tamu kehormatan, mitra, para pendukung dan sponsor, serta para alumni yang saya banggakan, orang tua mahasiswa yang saya kagumi, saya cintai, dan saya banggakan, para wisudawan, sarjana dan magister yang berbahagia dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita semuanya. Khususnya kita pada pagi hari ini mendapatkan nikmat kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi untuk sekaligus melaksanakan wisuda 2 ke-22 sarjana S1 dan magister S2 Universitas Al-Azhar Indonesia yang kami banggakan di Gedung Manggala Wana Bakti ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkannya kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, dan para pejuang yang selalu membawa kebenaran. Serta semoga limpahan rahmat serta ampunan senantiasa diberikannya kepada kita semuanya, bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Saya atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika Universitas Al-Azhar Indonesia merasa berbahagia dan bangga pada saat ini menghasilkan 311 orang lulusan Universitas Al-Azhar Indonesia, terdiri dari 295 lulusan program S1 dan 16 program magister, 50 diantaranya lulus dengan predikat cum laude. Bagi semuanya tentunya telah mendapatkan sekitar 2 tahun untuk S1 dan 4 tahun untuk S1 dan 2 tahun untuk magister, sudah mendapatkan baik soft skill ataupun hard skill yang sesuai dengan bidang ilmu yang Anda pelajari selama di Universitas Al-Azhar Indonesia. Akan tetapi ke depan tentunya Anda harus memperkuat kembali seperti yang disarankan oleh Alvin Toffler pada tahun 1970, kemampuan untuk learn, unlearn, dan relearn. Maka saya mencoba melihat kurang lebih ada 10 top skill yang perlu Anda kuasai. Pertama adalah complex problem solving. Kedua, critical thinking. Ketiga, creativity. Keempat, people management. Kelima, coordinating with other. Keenam, emotional intelligence. Ketujuh, decision making. Kedelapan, service orientation. Kesembilan, negotiation. Dan ke-10, cognitive flexibility. Semua itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh, penuh kesabaran dan panjang, atau istilahnya grit, patience, and perseverance. Alhamdulillah, sejak 2019 pertengahan kita melakukan Good University Governance melalui pendekatan balance scorecard, yaitu kita memasukkan komponen
academic excellence selain learning and growth, manajemen internal, finansial, dan stakeholder. Hasil kajian dari pimpinan dan seluruh pimpinan dan para dekan serta kepala lembaga dan BPM, kita menempatkan stakeholder atau mahasiswa sebagai mitra dengan bobot paling tinggi. Maka dari itu alhamdulillah pada tahun yang lalu kita sudah dicatat oleh Kementerian Riset dan Teknologi Dikti pada saat itu kita menduduki urutan ke-69 dari sekitar 4.500 perguruan tinggi di Indonesia. Tentunya ini adalah kerja keras para mahasiswa yang sekarang sudah diwisuda serta dukungan doa dari orang tua dan kerja keras dari para dosen serta seluruh mitra yang ada kaitannya dengan universitas. Kita juga telah mendapat posisi klasterisasi kinerja kemahasiswaan pada peringkat 63 juga dari sekitar 4.500 perguruan tinggi di Indonesia. Kita mendapat penghargaan dari Badan Narkotika Nasional atas peran serta UAI dalam aksi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Juga mendapat penghargaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas kontribusinya sebagai mitra strategis Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019 kemarin. Juga kita mendapat penghargaan tinggi dari tax center teraktif dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Itu tentunya adalah suatu yang perlu kita syukuri dan kita lanjutkan serta mohon doa dari seluruh keluarga alumni dan seluruh sivitas akademika. Sebagai universitas, alhamdulillah kita mendapat recognition baik dari dalam ataupun luar, termasuk luar negeri. Tahun kemarin, alhamdulillah kita sudah mendapatkan lagi satu guru besar Fakultas Hukum, yaitu Profesor Dr. Agus Surono yang sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 1. Juga kita mendapat penghargaan prestasi dosen dari Kementerian Ristek dan Dikti yang sekarang sudah menjadi Kementerian Dikbud, yaitu publikasi jurnal dan proceeding diberikan kepada Dr. Ari Syahriar, Wakil Rektor 4. Publikasi buku diberikan kepada Dr. Suparji sebagai Ketua Senat dan Ketua Prodi S2. Peneliti terbaik yang mendapatkan World Class Research diberikan kepada Dr. Yunus Effendi. Juga diberikan selanjutnya kepada Ibu Hanifah, Sarjana Perikanan Master Management, dan Ibu Riris Lindiawati Puspitasari, Sarjana Science Master of Science. Dan banyak lagi kalau saya sebutkan di sini, penghargaan-penghargaan itu mungkin akan habis waktunya, maka saya persilakan untuk lihat di layar. Banyak alumni, banyak juga dosen yang sudah mendapatkan penghargaan yang tentunya harus diperkuat kembali untuk kepentingan alma mater, mahasiswa, dan seluruh stakeholder UAI. Program pembinaan kepada mahasiswa
yang semuanya direkam dalam pemeringkatan. Alhamdulillah kita seperti yang disampaikan mendapat posisi ke-63. Kegiatan-kegiatan itu tidak lain adalah berkaitan dengan kekuatan dari core value Universitas Al-Azhar Indonesia dengan etika keislaman dan etika keal-azharan. Juga penerapan pengawasan untuk tidak merokok di lingkungan kampus. Hukumnya haram merokok di lingkungan kampus. Kemudian kita menerapkan KKN tematik tata kelola pemerintahan desa yang sudah dijalankan di Garut, mendapatkan pujian dari Menteri Dalam Negeri Profesor Tito Karnavian. Pada saat ini kita sedang menyiapkan KKN Sosio Teknopreneur yang juga saya mohon doa dari semuanya. Selain itu, kita sekarang sedang melakukan credit earning activities yang dilakukan dengan pertama Fujian Normal University, akan tetapi karena sekarang sedang mendapat musibah virus new corona, saya sudah meminta kepada Ketua Prodi agar para mahasiswa yang sedang di Fujian untuk kembali dulu ke Indonesia, istirahat dulu di Indonesia, mengambil course dulu di Indonesia. Dan saya sudah mendapat persetujuan juga dari Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Pengetahuan Budaya. Terima kasih Pak Faisal. Mahasiswa kita harus lindungi. Bagaimanapun mereka harus sehat. Insya Allah ke-10-15 mahasiswa yang ada di Fujian dalam bulan-bulan ini sudah kembali ke tanah air. Kalau sudah beres akan kembali ke sana. Selain itu, kita juga mengirimkan credit earning activity ke Ainusam University di Mesir untuk lebih memperkuat pelajaran bahasa Arab. Dan sekarang kita sudah melakukan kurang lebih 50 mahasiswa magang bersertifikat bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia menyediakan tempat di Pertamina, Pegadaian, Bulog, Mandiri, Antara, dan saya meminta kepada Papri nanti mohon Telkom juga masuk. Ya, tepuk tangan buat Papri. Prestasi-prestasi mahasiswa harus saya laporkan juga kepada pembina dan pengurus. Alhamdulillah kita mendapatkan juara ketiga Musabaqah Tilawatil Quran. Juga kita mendapat the Best Presenter ASEAN University Conference untuk Public Relation and Communication. Juara pertama kompetisi manajemen krisis dengan judul Party of Public Relation. The Best Paper on 4th International Conference on Computing, Mathematics and Statistics. Juara pertama English Debate di Surabaya. Juara ke-1 dan kedua Chinese Bridge Competition dan mewakili Indonesia pada Juni 2019 ke Beijing untuk Chinese Bridge Competition level dunia. Juara 2 Artistic Club, juara komunitas radio Announcing Competition Mercu Buana Battle. Juara 2 Asia Pacific Rally Championship. Banyak sekali kalau saya sebutkan. Tentunya hal ini juga tetap kami mohon doa dari Bapak dan Ibu-ibu wali orang tua mahasiswa agar UAI terus bisa berkiprah di negara ini. Untuk ini saya mengharapkan agar seluruh alumni, khususnya yang wisuda sekarang, agar menjadi orang-orang yang berguna, menjadi profesional atau entrepreneur, dan tentunya bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Adapun jumlah wisudawan wisudawati yang meraih peringkat cum laude ada 50, dan dari 6 fakultas dengan IPK tertinggi, Fakultas
diraih sebagai berikut. IPK tertinggi Fakultas Sains dan Teknologi diraih oleh Saudari Adlia Kalisa, Prodi Biologi. IPK tertinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis diraih oleh Saudari Faradiba, Prodi Manajemen. IPK tertinggi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya diraih oleh Saudari Karmini Septiani, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. IPK tertinggi Fakultas Psikologi dan Pendidikan diraih oleh Saudara Muhammad Azam Muhtadi, Prodi Bimbingan Konseling Islam. IPK tertinggi Fakultas Hukum diraih oleh Saudari Sifa Fauzia, Prodi Ilmu Hukum. IPK tertinggi Fakultas Hukum Program Magister diraih oleh Saudara Caskiman. IPK tertinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik diraih oleh Saudari Vina Islamiati Yuliandi. Adapun nominator wisudawan terbaik tahun ini, nominatornya adalah Saudara Muhammad Azam Muhtadi dari Psikologi dan Pendidikan. Yang kedua, Saudara Sifa Fauzia dari Fakultas Hukum. Yang ketiga, Saudara Indrawan Arifianto dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Elektro. Yang keempat, Saudara Angga Yuda Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Yang kelima, Saudara Arya Dharma Putra, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Yang keenam, Saudari Amalia Septiani dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Ketujuh, Saudara Undri Zon, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana. Dengan memperhatikan aspek akademik, terdiri dari IPK, masa studi, aspek penunjang akademik dan non-akademik, seperti keikutsertaan dalam jurnal dan proceeding ilmiah nasional dan internasional, keikutsertaan dalam kompetisi olahraga, seni dan kompetisi berbasis keilmuan dan non-akademik, aktivitas di organisasi, perilaku, etika, dan inspiratif, maka wisudawan terbaik dan berprestasi yang pertama diraih oleh Saudara Muhammad Azam Muhtadi. Wisudawan terbaik kedua adalah Saudari Sifa Fauzia. Terbaik ketiga adalah Saudara Indrawan Arifianto. Sebagai apresiasi kami kepada wisudawan terbaik pertama, kami akan memberi hadiah umroh. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada Bapak dan Ibu, orang tua dan wali mahasiswa wisudawan wisudawati sekarang ini, dan wabil khusus kepada Bapak Insinyur Priyantono Rudito, Master of Business dan PhD, Board of Director dari PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TELIN. Beliau alhamdulillah sudah bersedia untuk menyampaikan orasi dengan judul Memenangkan Era
digital disruption. Terima kasih Pak Pri. Dan juga kami sangat bangga di sini anggota Senat ada yang sudah guru besar selain juga guru besar tamu. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Jimli As-Sidiki, guru besar Universitas Indonesia, yang juga Ketua Pembina. Mohon berdiri Prof. Jimli. Ini Prof. Jimli. Beliau juga pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Kemudian Profesor Dr. Agus Surono yang masih hangat, guru besar, baru 4 bulan yang lalu, dan beliau adalah Wakil Rektor 1 saat ini. Dan ada Profesor Erman Rajagukuk. Beliau sebagai pembina Master of Science Hukum. Dan Profesor Dr. Ahmad Muslim. Beliau adalah guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kami juga mohon doa agar semua yang ada di depan ini semuanya guru besar, sehingga nanti pada waktu wisuda ke-23, 24 saya akan membacakan semua guru besar yang ada di depan ini. Mohon doanya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, para pimpinan yayasan, pembina, pengurus dan pengawas, seluruh mitra, dan juga dari kepala sekolah saya lihat hadir beberapa, dan pengurus direktorat yayasan, dan khususnya bagi Bapak dan Ibu, orang tua dan wali mahasiswa, dan yang kami banggakan para wisudawan pagi hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc yang telah memberikan laporan.